Jadi yang asing itu bukan tradisi, tapi apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya nih dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan sahabat Nabi, generasi Khulafaur Rasyidin, sampai akhirnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, dan seterusnya generasi dan generasi seterusnya sampai hari ini. Kalau kita masih menginduk ke sini terus, memang Islam nggak akan terlihat asing. Terus pertanyaannya, yang menjadikan Islam kembali asing itu siapa? Apa golongannya? Sebab-sebabnya apa yang menjadikan Islam itu kembali asing? Seperti sajak berpikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Kali ini kita akan bahas tentang al-ghurubah. Kita akan bahas tentang al-ghurubah, yaitu yang asing. Di sini terangkan dalam hadis riwayat Muslim nomornya, bahwasanya yang artinya sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, atau al-ghurubah. Nah, mungkin saudara nanti akan bertanya, yang asing itu yang seperti apa? Nah, mungkin ini ada sedikit gambaran tentang Islam akan kembali asing. Ya. Pertama, kita akan bahas tentang perjalanan syariat tauhid. Perjalanan syariat tauhid itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini, maka syariat tauhid itu diibaratkan seperti ini. Seperti bayi yang lahir sampai dengan tuanya. Kenapa demikian? Karena ya kan, Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian yang memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengintarinya. Mereka kagum dan berkata, amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Jadi, sempurnanya syariat tauhid adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad. Nah, di sini. Maka, antara nabi-nabi dan nabi lainnya, satu dengan yang lainnya, Rasul satu dengan yang lainnya, itu saling melengkapi. Kalau seandainya diperumpamakan seperti bangunan, semua nabi itu membawa andil dalam membangun syariat tersebut. Membawa andil syariat tersebut. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua itu membawa andil. Ya mungkin pertama bangun pondasinya, bangun tiangnya, bangun pagarnya sampai dengan atapnya. Nah, Islam, Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Maka dianalogikan seperti ini. Maka dari Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya. Walaupun Islam ini terus bergulir, setiap kali diutus Nabi dan Rasul, itu Islam akan kembali asing. Seperti Nabi Musa, syariat Nabi Musa waktu itu. Begitu diutus Nabi Isa alaihissalam, itu orang-orang yang mengikut syariat Nabi Musa itu protes. Kamu datang itu untuk mentiadakan hukum Taurat. Makanya Nabi Isa alaihissalam dia pernah berkata dalam Injil itu, Barnabas diterangkan, aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nabi Isa mengatakan demikian, untuk menggenapi. Nah, itulah yang jadi alasan kaum Nasrani kalau punya pandangan kalau Injil itu sudah genap, artinya sudah nggak ada lagi kitab-kitab yang akan datang atau yang akan diturunkan lagi.
Padahal genap itu artinya belum sempurna. Nah, Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Hubungan ya, perjalanan syariat tauhid dari awal hingga akhirnya seperti sebuah bangunan. Maka utusan Allah membawa syariat yang semua saling melengkapi hingga sempurnanya syariat tersebut. Makanya yang membedakan Nabi dan Rasul itu di situ juga. Nabi Adam, seorang Rasul bukan? Bukan. Karena Rasul diutus untuk diri, keluarga, dan kaum. Sedangkan Nabi diutus untuk diri dan keluarga. Kenapa kok bukan Rasul? Nabi Adam umatnya belum banyak. Masih dia, istrinya, dan anak-anaknya. Makanya dia masih seorang Nabi. Maka Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus. Ini tercantum dalam hadis yang panjang ketika hadis syafaat itu. Kita lanjut. Jadi perjalanan dakwah Rasulullah yang jamaahnya terus berkembang seiring umat semakin besar. Lah ini makanya ini juga dakwah tauhid itu pun sebagaimana ini. Sebagaimana bayi sampai dengan tuanya. Seperti Rasulullah ketika berdakwah, makanya Rasulullah itu membawa jamaah ya. Pernah dengar hadis yang viral, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 akan masuk neraka, satu golongan akan masuk. Terus apa namanya? Sahabat bertanya, al-jamaah. Sekarang yang banyak orang yang mengartikan jamaah itu banyak. Ada yang mengartikan jamaah itu adalah golongan. Ada yang mengartikan jamaah adalah negara. Ada yang mengartikan jamaah adalah khilafah. Banyak sekali. Itu nama-nama yang dibuat-buat. Yang paling jelas di dalam Quran, arti kata jamaah itu apa? Persatuan. Maka kalau bicara tentang syariat tauhid yang tadi kita bahas, seperti sebuah bangunan, seperti sebuah rumah. Jadi kalau rumah bisa nggak berdiri sendiri masing-masing? Ada pondasinya masing-masing berdiri di sana, temboknya di sini, atapnya di sana, terus perabotnya di mana lain tempat, bisa nggak? Jadi jamaah artinya adalah persatuan umat Islam. Maka Rasulullah ketika berdakwah, ya, kalau tadi ini diperumpamakan manusia, itu perjalanan ajaran tauhid itu seperti lahir bayi, balita, remaja, dewasa, tua sampai dengan lansia. Ada saatnya Islam dikatakan sebuah golongan karena memang masih sedikit. Ada kalanya Islam dikatakan seorang diri karena Rasulullah belum mulai berdakwah, baru dia dan istrinya. Ada kalanya Islam masih dikatakan sebagai daulah atau negara. Iya, karena sudah menguasai Mekah, Madinah. Ada kalanya Islam dikatakan khilafah. Ya, benar, karena sudah menguasai dunia. Tapi apa maknanya sebenarnya dari kata jamaah itu? Dari kata Islam, kata tauhid tersebut. Ya, kalau kita membahas bab tauhid kemarin ya. Dan sekarang kita membahasnya adalah tentang guruba ini. Nah, makanya tidak ada kata lain selain kata jamaah. Jamaah adalah ya tidak terikat dengan teritorial, wilayah hukum atau apapun, tapi sifatnya adalah umat Islam dimanapun saudara berada. Kuncinya apa? Persatuan. Maka waktu Rasulullah pertama dakwah seorang diri, mengajak pada keluarga, mengajak lagi pada golongan-golongan, suku-suku, kabilah-kabilah, sampai akhirnya tersebutlah menjadi daulah atau negara. Akhirnya dikatakan sebagai khilafah, ada yang mengatakan rahmatan lil alamin. Itu adalah nama-nama satu, merujuk pada satu makna, yaitu jamaah. Maka tergantung manusianya yang mau maknai. Maka kalau dikatakan daulah, dikatakan khilafah, di dalam Quran sebenarnya nggak disebut. Kita lanjut ya. Kembali kepada perjalanan syariat tauhid. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 ya, maaf sebelumnya kita membahasnya kan panjang ya, slide-nya panjang. Jadi kita membahasnya lebih pada maknanya, artinya. Karena biar mudah dipahami, kalau membahas ntar Arabnya mungkin panjang lagi, ntar ada sesepuhnya yang bisa membahas lebih detail. Kita lanjut.
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya manusia itu dahulunya umat yang satu. Setelah berkembang biak, setelah menjadi banyak, setelah terjadi perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi artinya nih, kalimat pertama di sini terangkan dari sebab-sebab perselisihan dan persengketaan yang terjadi pada manusia, itu menjadi asbab Allah mengutus nabi. Diutusnya nabi itu sebabnya terjadinya perselisihan dan perpecahan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ini jawaban dari kalimat pertama. Terus, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Ketika masih terjadi perselisihan, itu orang yang sudah menerima hukum tersebut, sudah mengetahui kitab Allah tersebut. Setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Setelah bukti-bukti nyata, seperti Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan Quran, banyak orang yang sudah taslim, sudah masuk Islam, tapi karena kedengkian melihat sosok Rasulullah, melihat sosok figur, akhirnya dia dengki, akhirnya menjadi penentang. Maka tidak sedikit yang menjadi penentang Rasulullah gara-gara melihat figur. Dia gak bisa baca tulis, bukan dari kaum bangsawan. Nah, saya adalah orang apa? Orang terpandang di Mekah. Seperti Abu Jahal kan mengatakan demikian. Kalau seandainya Allah mengutus nabi, saya yang paling pantas jadi nabi. Seperti itu. Jadi itu kebanyakan terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi terjadi lagi seperti ini. Seperti sejarah pengingkaran iblis juga sama. Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Di sujud gak mau. Lah itu ternyata sunatullah berlaku. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Pada akhirnya, dari sebab-sebab amal perbuatan setiap individu, setiap manusia, itulah menjadi seseorang mendapatkan hidayah dan seseorang disesatkan. Tadi kita membahas tentang Islam kembali asing, yaitu sesungguhnya Islam mulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lah sekarang kita membahas Al-Ghurabah ini yang mana? Al-Ghurabah itu yang mana? Karena apa? Contoh kalau bahasan seperti ini, ya kan? Setiap nabi yang diutus itu karena sudah terjadi perselisihan, persengketaan kan? Maka begitu nabi diutus, itu syariatnya terlihat asing. Begitu diutus lagi nabi selanjutnya, terlihat asing lagi. Setiap lagi diutus, itu semua terlihat asing. Kenapa demikian? Nah, maka kita membahas dari contoh kayak syariat Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan di sini kan, ini ada sahabat Nabi. Orang-orang yang masih menjadi pengikut Nabi Isa, mungkin orang yang menyaksikan hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Terus tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang menyaksikan sahabat Nabi Isa. Begitupun selanjutnya ada tabi'ut tabi'in. Itu orang yang menyaksikan hidupnya tabi'in tapi tidak menyaksikan hidupannya para sahabat. Seterusnya sampai dengan generasi ke generasi. Setiap generasi dan bergantinya generasi. Syariat Nabi Isa alaihissalam ini lihat asing nggak di sini? Asing nggak? Enggak lah. Ini kan sudah menjadi apa? Tradisi. Sudah menjadi budaya dari nenek moyangnya. Yang terus dari sandaran. Kalau kita bahasa Islam itu sanatnya itu nyambung ke sana. Ternyata asing nggak? Enggak. Terus asingnya di mana? Ketika Allah mengutus Rasulullah SAW. Begitu Islam diturunkan, Quran diwahyukan kepada Rasulullah ini, baru Islam kembali asing.
Sebenarnya harusnya nyambung. Karena Quran itu menjelaskan isi dari kitab Injil, banyak kesamaan. Siapa yang pernah baca kitab Injil yang versi Barnabas, pengikut setianya? Belum? Itu hampir sama isinya dengan Quran. Yang versi-versi sekarang yang udah dipilih-pilih oleh manusia, wah udah jauh, udah kayak kitab nggak karulan lah. Tapi kalau yang masih Barnabas itu ditulis tahun 500-an kalau tidak salah, dibukukan. Maka begitu dibaca sama, ajarannya hampir sama. Makanya Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya benar adanya. Nah, makanya kita akan bahas ini. Ketika Islam sudah menjadi budaya yang mana orang beragama itu lebih karena agama kedua orang tuanya, bukan karena akalnya, maka agamanya hanya warisan. Kenapa demikian? Kita bicara tentang akal. Ya, bicara tentang akal itu bicara tentang pengetahuan dan pemahaman fungsi daripada itu semua, di mana kita harus benar-benar mau menimba ilmu. Surat Al-A'raf ayat 179 bunyinya gimana? Allah akan jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Pertama, dia memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk lihat tanda-tanda kuasa Allah. Punya hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat. Miliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat. Mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Jadi saudara masuk neraka jahanam itu bukan karena saya nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Bukan masalah itu. Tapi kamu punya mata, kamu gunakan untuk apa? Punya hati, kamu gunakan untuk apa? Punya telinga, kamu gunakan untuk apa? Karena apa? Setiap kita manusia dikaruniai sama. Lah, fungsi dari otak, hati, dan jiwa tersebut ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita harus punya akal. Yang dengan syarat akal itu harus tunduk kepada Quran dan Sunnah. Bukan akal-akalan untuk merubah Quran dan Sunnah. Bedanya itu di situ. Sekarang banyak orang akal-akalan merubah Quran. Ya, jadi arti dalam memiliki akal di sini tunduknya akal kita kepada penciptanya. Makanya kita bahas. Ketika agama sudah menjadi budaya dan tradisi, apakah agama itu menjadi asing bagi pemeluknya? Contoh seperti ini. Terus, seandainya Nabi Muhammad di sini terus, apakah Islam akan kembali asing? Coba hari ini semua golongan yang ada di muka bumi hari ini asing dari mana? Asing mungkin ini aliran golongan ada di Arab Saudi ini baru ke Indonesia. Itu asing bagi orang Indonesia, tapi bagi orang Arab sudah hal biasa. Terus kalau ada nih di sini. Ada aliran apa di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Begitu dibawa ke Arab, asing nggak di sana? Asing, tapi Indonesia? Sekarang pertanyaannya, asing dalam hal apa? Di sini kan diterangkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami bukannya padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Kan jelas. Maka hari ini perpecahan yang terjadi umat Islam sedunia, kalau dihitung-hitung ratusan. Terus ada yang tanya, kenapa ya? Ya akhi, kan hadis Nabi cuma 73. Iya, ratusan mungkin yang lebih dari 73 itu lebihnya itu orang udah benar-benar keluar dari syariat. Seperti apa? Ya mungkin Syiah dan sebagainya yang sudah benar-benar rubah Quran, ya kan? Nah seperti itu. Makanya kita husnuzon aja. Kalaupun umat Islam terpecah lebih dari 73, saya yakin yang dimaksud oleh Rasulullah benar adanya. Karena apa? 73 golongan ini yang dimaksud yang masih mengikuti Quran dan Sunnah. Yang sudah keluar dari sana jaringan itu sudah mungkin tidak termasuk dari 73 golongan. Jelas ya? Jadi ketika kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan dan pemahaman, tanpa landasan, tanpa pedoman, apa? Ancaman bagi manusia. Neraka kan? Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui
ilmunya. Maka kembalilah pada Quran dalam arti totalitas. Jangan dipilah-pilah. Kalau saudara memilah-milah Quran, sebagian diikuti, sebagian diingkari, saudara menganggap Allah bisa berbuat salah. Siapapun saudara yang mengatakan hal itu, yang milah-milah ayat-ayat Quran, walaupun hari ini pemuka agama kah atau siapapun itu, sama dengan dia telah berbuat dosa besar, menganggap Allah berbuat salah. Itu bab tauhid jelas. Kita lanjut. Jadi yang asing itu bukan tradisi, tapi apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya nih dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan sahabat Nabi, generasi Khulafaur Rasyidin, sampai akhirnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Mazhab, dan seterusnya generasi dan generasi seterusnya sampai hari ini. Kalau kita masih menginduk ke sini terus, memang Islam nggak akan terlihat asing. Terus pertanyaannya, yang menjadikan Islam kembali asing itu siapa? Apa golongannya? Sebab-sebabnya apa yang menjadikan Islam itu kembali asing? Sajak berpikir ini. Ada jawabannya? Jawabannya adalah utusan Allah lah yang menjadikan Islam kembali asing. Karena pembaharuan agama yang hak itu pasti dari Allah. Ada dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim di sini terangkan. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. Itu jawabannya. Mujaddid. Gak ada yang lain. Makanya kita ingat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak membinasakan sebuah negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Ingat, kita jadi ingat hari-hari ini, saat-saat ini di mana musibah, bencana, wabah terjadi di mana-mana. Peperangan terjadi di mana-mana. Ingat, corona belum selesai, sudah datang bencana lagi. Musibah belum selesai, sudah datang musibah yang lain lagi. Dan kami tidak akan membinasakan negeri-negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepada negeri tersebut. Maka sekarang bisa jadi orang yang memberi peringatan, orang yang akan memperbaharui agama sudah ada tengah-tengah kita. Maka kuncinya apa? Saudara harus mampu mengenalinya secara hak. Pertama, ilmu dan amal itu harus dipelajari. Ilmu yang hak sifatnya seperti apa, amal yang hak sifatnya seperti apa, ya kan? Makanya ilmu yang hak itu apa? Landasannya Quran dan Sunnah. Ilmu yang hak bisa nggak melahirkan amal yang hak? Belum tentu, karena ketika sudah bercampur dengan riya dan sebagainya, itu juga sudah batal. Amal yang hak, pertama adalah ilmunya harus hak. Yang kedua, pertama harus lillah, dan yang terakhir harus ittibah. Itu harus jelas. Maka kita lanjut. Jadi di sini, utusan Allah di akhir zaman, ada enggak? Ada. Ini yang jarang diekspos di luar, bahkan orang banyakkan enggak mau memahami hal tersebut. Karena apa? Sudah asik dengan ilmu yang ada pada hari ini, ada mereka masing-masing. Itu diterangkan dalam Quran. Terus. Makanya utusan di akhir zaman adalah bicara tentang Al-Mahdi. Kita akan bahas ini. Kita bahas itu bukan tanpa dasar. Saudara memahami konsep-konsep isi daripada Quran, hubung kait antara surat satu dengan surat yang lain. Ada berapa banyak bab. Maka kalau saya katakan seandainya lautan dijadikan tinta, pohon dijadikan pena, tidak akan habis untuk menulis ayat-ayat Allah. Tidak akan habis untuk menulis tanda-tanda kebesaran Allah, ilmu Allah, nggak akan habis. Tapi kalau Islam sudah seperti hari ini adat dan tradisi, musim Ramadan yang bahas tentang puasa, musim haji yang bahas tentang haji, itu cuma berapa? Kita hanya bahas tentang beberapa saja.
ritualitas yang sudah turun-temurun. Kita bahasnya udah akidah, ibadah, akhlak, apa semua kita bahas. Bab ada berapa banyak? Ada 30-an bab. Seberapa saudara menguasainya hari ini? Jadi kita membahas tentang Al-Mahdi pun di sini bukan tanpa dasar. Kalau saudara mau mempelajari, pelajari dulu sebelum menilai benar atau salahnya. Al-Mahdi yang menjadikan Islam kembali asing karena pembaharuan agama yang hak itu pasti dari Allah. Lah itu, maka kita bahas bukan tanpa dasar. Nih dari hadis riwayat Muslim diterangkan di sini. Kan ada sebagian mengatakan Al-Mahdi akan muncul dari mana? Dari Madinah, dari Mekah. Benar, ada hadis-hadis yang ke sana. Munculnya kan dari sana. Munculnya, itu keterangan munculnya pas pembayatannya. Apakah Al-Mahdi nggak berdakwah? Pertanyaan seperti itu. Nah, yang membaharui agama itu ada proses dakwah panjangnya. Seperti nabi-nabi diutus juga ada proses dakwah yang panjang gitu kan. Karena apa? Membawa risalah. Dan sekarang kita bahas nih hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Nabi SAW beliau bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing seperti semula. Rasulullah membawa Islam asing karena apa? Karena ilmunya dari Allah. Kalau seandainya ilmunya dari universitas, ilmunya dari golongan, ilmunya dari turun-temurun, asing nggak? Nggak bakalan. Ia akan masuk ke di antara dua masjid sebagaimana ular yang masuk ke dalam. Jadi artinya Islam yang kembali asing ini pada akhirnya akan kembali ke Mekah dan Madinah. Akan kembali ke sana. Itu kalau bahas hadisnya banyak sekali. Nah, terus ini hadis riwayat Ahmad. Ini ada dua dia. Jadi kalau yang sebelah sini, yang bawah, ini ada yang hadis agak doif. Kalau ini sahih, hasan. Tapi redaksinya hampir sama semua. Nabi SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing lalu akan kembali asing sebagaimana bermula. Maka beruntunglah orang-orang asing. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh iman itu akan masuk ke Madinah sebagaimana masuknya air, cairan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Islam akan bersatu ke tempat antara dua masjid ini sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Ini kan jelas. Islam pada akhirnya akan kembali ke Madinah dan akan kembali ke dua masjid suci tersebut, Mekah dan Madinah. Jadi artinya kalau kembali berarti datangnya dari mana? Dari luar. Nah, ini yang gak dipahami. Al-Mahdi artinya apa? Orang yang mendapat petunjuk dari orang yang diislahkan oleh Allah dan mendapat petunjuk, pengetahuan dan pemahamannya pasti harus berdasarkan dua hal tersebut, Quran dan. Maka kalau Mahdi itu kok sudah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, palsu. Itu ingat. Kalau sampai bertentangan dengan satu ayat saja dalam Quran, pasti palsu. Itu penekanan. Terus yang kedua juga sama, redaksinya hampir sama dengan ini. Dari riwayat Ahmad. Jadi artinya Islam akan kembali masuk di antara dua masjid sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya, akan kembali ke Mekah dan Madinah. Berarti kemunculan yang guroba ini, kemunculan yang asing ini berarti bukan dari dua tempat sini, Mekah dan. Kita lanjut ya. Ini semoga saudara sudah ngebuka. Nah nanti kalau pengen tahu konsepnya, kita bahas semuanya. Mungkin setahun 2 tahun nggak selesai saudara. Ini ada yang 3 tahun. Kita akan bahas ya. Selanjutnya, Al-Mahdi, kalau orang menunggu di luar itu yang ditunggu apanya? Sosoknya. Terus apa lagi? Keadaannya. Begitu datang kayak Superman, begitu nyulap keadaan langsung selesai semua. Iya nggak? Itu mah ya datangi aja Dajjal. Iya kan? Datangi aja Dajjal. Apapun saudara keinginan kan Dajjal akan turuti. Ngapain Al-Mahdi? Al-Mahdi pasti bawa petunjuk sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Kembali dalam arti keseluruhannya, Al-Quran dipakai, hadisnya dipakai semuanya. Kalau sudah bertentangan dengan itu, jangan berharap itu Al-Mahdi.
Al-Mahdi nggak mungkin mempublikasikan diri. Kita lanjut. Al-Mahdi pasti berdakwah. Dakwah itulah yang menjadikan Islam kembali asing. Karena kita bahas tadi kan, Islam kembali asing. Terus, dalam hadis riwayat Ahmad masih ya, saya kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika terjadi banyak perselisihan antar manusia. Kita bahas tadi ayatnya sama nggak? Sunatullah berlaku nggak? Setiap nabi diutus karena apa? Karena perselisihan. Hari ini umat Islam, kan hadis itu panjang. Umat Nabi, umat Yahudi akan terpecah menjadi 72. Golongan umat Nasrani akan terpecah menjadi 72. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan tambah. Jadi hari ini tuh sudah terjadi perselisihan antar manusia. Setiap golongan merasa paling benar, semua paling benar, ya kan? Terus kita bingung yang benar seperti apa. Karena apa? Kalau kita di dalam sebuah golongan, pasti kita didoktrin kita yang paling benar. Setiap lagi masuk golongan lagi, pasti didoktrin saya paling benar. Kita sama pernah masuk golongan-golongan yang sekarang saya belum menambatkan hatinya waktu itu, masa pencariannya itu banyak. Begitu masuk, doktrin lagi seperti itu, doktrin lagi seperti paling benar. Nah, terus bagaimana? Alhamdulillah saya ketemu di sini. Di sini katakan apa? Kita nggak merasa paling benar. Tapi kalau saudara mengetahui kesesatannya, luruskan. Makanya terbuka kajian di sini. Terbuka. Kalau saudara boleh ngoreksi sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Koreksilah. Tapi pelajari dulu bab demi babnya. Biar saudara tahu arah tujuannya, karena setiap bab berhubung kait dengan bab-bab yang lainnya. Makanya ini kan jelas. Dan gempa. Jadi Al-Mahdi diutus itu pas terjadi banyak perselisihan antar manusia dan gempa. Nah, makanya kemarin terjadi gempa dalam kurun waktu 2 hari itu 150 kali gempa di Indonesia. 2 hari ini 150 kali gempa, walaupun apa levelnya kecil, ya kan? Tapi yang paling besar itu cukup meluluh lantakan daerah Cianjur. Terus terjadi lagi gempa nyusul lagi. Ini kita juga awal tahun ini hati-hati. Mungkin akan banyak terjadi wabah bencana. Masya Allah. Karena apa? Hari ini luar biasa pengerusakan. Dia hendak penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Terus bungkait dengan Quran surat An-Nahl ayat 39, agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang berdusta. Ini kan jelas. Diutusnya pun Al-Mahdi itu artinya apa? Orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi artinya Nabi dan Rasul semua ya Al-Mahdi. Karena apa? Mereka juga mendapat petunjuk dari, cuma ya kan, Nabi dan Rasul diutus. Tadi kita bahas di awal, yang setiap mereka itu membawa syariat dalam rangka membangun sebuah syariat utuh, yaitu Islam. Maka begitu Islam sudah sempurna, sudah tidak ada lagi syariat lagi. Sedangkan Al-Mahdi diutus hanya sebagai apa? Mujadid, yaitu pembaharu. Pembaharu itu bagaimana? Kalau seandainya rumah dipecah-pecah menjadi 10, jadi 73 golongan, ini rumahnya kan. Makanya Islam, agama tauhid itu seperti apa? Sebuah rumah. Kalau seandainya rumah ini dipecah belah menjadi 73 pecahan, pintunya misah di sana, terus apa? Temboknya di sana, gentengnya di sana. Saudara bilang, saya mau masuk ke dalam rumah, padahal udah menjadi 73 pecahan. Bisa nggak dikatakan rumah? Nggak bisa. Pembaharu itu hanya memperbaharui saja, mengembalikan keutuhan rumah tersebut. Yang pastinya syariatnya pun masih tetap sama. Nah itu yang bedakan. Maka jangan sampai tergelincir ini banyaknya Al-Mahdi, saudara nggak bisa membedakan antara yang palsu dan yang tidak. Agar dia menjelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Itu tujuannya. Karena apa? Al-Mahdi diutus untuk apa? Untuk memberi keputusan.
tentang perkara yang manusia perselisihkan. Itu kuncinya. Makanya Al-Mahdi pasti bisa menjawab dari semua perkara yang diperselisihkan umat manusia dengan Quran dan Sunnah. Kalau sudah tidak bisa menjawab perkara yang manusia perselisihkan dengan Quran dan Sunnah, dah jangan ikutin. Berarti bukan Dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Hari ini orang kafir pun banyak mengaku beriman. Banyak nggak? Seorang muslim, seorang beriman, seorang mukmin. Ya kan kayak gitu banyak kan? Dengan ilmunya, dengan ilmu yang jelas, yang gamblang ini sebagai furqan antara pembeda antara yang benar dan hak, akhirnya mereka pun tahu, oh saya pendusta. Kalau hari ini saudara bisa milah nggak? Yang benar mana, yang salah mana? Bingung. Banyak syubhat. Terus, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nahl ayat 64. Ini sunnatullah. Semua nabi, ada nggak beritanya bisa kalah debat sama kaumnya? Gak ada. Karena apa? Karena nabi dan rasul adalah utusan Allah yang menciptakan seluruh manusia. Mana mungkin utusan Allah yang menciptakan manusia kok kalah debat, terus kalah keilmuan sama manusia. Maka hari ini pun pasti akan terjadi. Kalau ada Al-Mahdi kok kalah debat, keilmuannya kalah dengan keilmuan-keilmuan yang lain, bisa dipatahkan argumentasi segala macam, itu juga udah pasti salah. Karena ingat, kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Maka kalau hari ini golongan-golongan di luar atau kita ini, kalau ngerasa benar setidaknya dia pasti akan mengalahkan kebatilan. Maka jangan takut untuk berdebat selagi saudara tidak keluar dari ranah Quran dan Sunnah. Tapi kalau berdebat dengan orang yang hanya untuk membenarkan golongannya, tinggalkan. Tapi kalau mau berdebat dengan orang yang mau belajar, silahkan. Yang penting ketika kalah, ambil pelajaran. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Ini Al-Mahdi pasti akan menjadikan Quran sebagai apa? Jawaban dari setiap perkara yang manusia perselisihkan. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar yang berakal mengambil pelajaran. Jelas ya? Ini tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi juga banyak ya. Rasulullah SAW bersabda, muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramkan hujan. Maka perhatikan hujan ini nggak mengenal musim juga sudah jelas. Sehingga bumi mengeluarkan tanamannya, buah-buahan melimpah. Di hadis-hadis yang lain banyak. Dan sekarang coba nggak kenal musim, buah apa melimpah semua terjadi. Ya, ia membagi harta dengan secara merata, binatang ternak. Semakin banyak umat pun menjadi besar. Ia hidup selama 7 atau 8 tahun. Ya, sampai sini bisa dipahami. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.